Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi kelas 6C? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik, sehat, kuat, tangguh ya. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 3 April 2020. Nah, Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu juga yang Bapak harapkan terhadap kalian semua. Nah, kalian belajar di rumah sejak tanggal 16 Maret 2020. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 3 April 2020. Kurang lebih sudah 19 hari kalian belajar di rumah. Gimana nih rasanya? Jenuh atau menyenangkan? Ya. Nah, rasanya belajar di rumah itu seperti apa sih? Ya. Nah, nanti kalian akan ceritakan kepada Bapak. Nah, gini, mungkin di kalian ada yang kangen dengan sekolah, kangen dengan suasana belajar di kelas, kangen bermain dengan teman-teman, kangen suasana upacara, ya, maju ke depan kelas, dan lain sebagainya. Atau mungkin jajan ke kantinnya Mang Dadan, kantin yang di luar sekolah, dan lainnya. Mungkin terlintas itu yang sering kita lakukan, tiba-tiba 19 hari ini kita di rumah terus. Bahkan ayah ibu kita mungkin juga ada yang marah-marah kalau kita keluar rumah. Ya. Nah, itu sebabnya apa sih? Sebabnya yaitu virus corona itu. Jadi virus corona itu apa? Nah, ini sedikit Bapak akan, mungkin kalian banyak yang sudah tahu virus corona, bisa dilihat dari, bisa didengar dari, ditonton dari TV, didengar dari radio, atau kalian membaca sesuatu di internet dan segala macamnya. Nah, virus corona itu merupakan suatu keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Ya. Nah, yang diserangnya itu saluran pernapasan, mulai dari flu biasa sampai flu yang sangat luar biasa, sampai flu serius, seperti penyakit MERS dan SARS pada zaman-zaman itu. Ya. Nah, COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan manusia yang pertama kali itu di daerah Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina, pada tahun 2019, tepatnya Desember 2019. Nah, maka dari itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus disease 2019, yang disingkat menjadi COVID-19. Nah, itu cerita singkatnya itu tentang coronavirus yang berdampak kepada kita semua nih, sedunia berdampak. Nah, pada saat ini, detik ini, di hari Jumat ini, yang sudah terinfeksi atau kasus di Indonesia sudah 1986 orang. Luar biasa. Daripada pada saat kita libur atau belajar di rumah itu baru 134 orang. Sekarang sudah 1986. Luar biasa ya, luar biasa coronavirus ini. Nah, setelah kita tahu tentang coronavirus ini, apa sih yang bisa kita lakukan paling tidak untuk menjaga agar kita tidak terserang sama si coronavirus ini? Karena coronavirus ini lebih mudah menyerang lewat tangan yang bersentuhan dengan virus. Orang yang terkena virusnya menularnya lewat mata, hidung, dan mulut. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu virus corona, nah sekarang apa yang dapat kita lakukan nih? Kita dapat melakukannya untuk menghindari itu, untuk memutus jaringan virus ini agar tidak menyebar banyak. Yang pertama yaitu, kenapa pemerintah meliburkan se-Indonesia ini libur 14 hari? Yang pertama, tetap di rumah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Yang saat ini sedang kita lakukan. Yang kedua, social distancing atau jaga jarak minimal 1 atau sekarang ini sudah sampai 2 meter dengan orang lain. Ya, bukan bermusuhan, tapi sama-sama menjaga. Jangan sampai di antara kita ada yang tertular. Ya, karena kita nggak tahu nih orang yang sakit, yang tertular, sedang mengidap virus ini, nggak ada yang tahu. Nah, yang ketiga, jangan kontak langsung dengan orang yang bergejala COVID-19. Artinya gini, kalau misalnya ada orang memang itu siapapun yang kita harus berkontak dengan kita gunakan
yaitu alat komunikasi. Kita bisa lewat telepon, chat, kita bisa lihat video call dan lain sebagainya. Yang penting tidak berkomunikasi atau bertatapan langsung atau bertemu langsung. Artinya gini, kalau ada orang sakit ya kita jangan besuk, bukan berarti kita tidak menghargai, tapi suasananya lah yang seperti ini. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang sudah pasti, hindari kerumunan ya. Karena orang yang berkerumun ini kita nggak tahu siapa yang sakit, nggak kelihatan ya. Hindari kerumunan, hindari bermain bola, hindari bermain-main dengan teman-teman yang lainnya. Nah, yang kelima, jangan membiasakan diri menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ini kan kita dalam beberapa menit pasti memegang mata, mengucap mata, memegang hidung yang gatal, dan memegang mulut ya. Nah, ini hindari. Nah, yang keenam, selalu membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun yang mengalir airnya ya. Nah, mencuci tangan pakai sabun ini kapan dilakukan? Nah, ada 4 momen yang kita lakukan pada saat kita harus mencuci tangan dengan sabun. Yang pertama pasti sebelum makan dan pada saat menyiapkan makanan. Itu kita harus cuci tangan dengan sabun dan airnya mengalir. Yang kedua, setelah kita dari kamar mandi, dari toilet atau dari WC, setelah itu biasakan cuci tangan pakai sabun dan airnya mengalir ya, terbuang. Yang ketiga, setelah memegang binatang nih, yang suka binatang piaraan nih, kucing, kelinci ya, atau hamster, kambing, ayam dan lain sebagainya, kalau memegang binatang atau peliharaan itu, cuci tanganlah dengan air sabun ya. Yang keempat, yaitu sehabis keluar rumah, sehabis bepergian, misalnya disuruh orang tua kita membeli gula ke warung, membeli makanan, pulang cuci tangan yang bersih pakai sabun ya. Itulah momen-momen kapan kita cuci tangan. Berikutnya yang kita lakukan setelah mencuci tangan, yaitu ketika kita batuk dan bersin. Nah, ketika kita batuk dan bersin, kita tutup mulut kita dan hidung kita dengan siku terlipat seperti ini ya, minimal tuh, atau menggunakan tisu. Nah, tisu yang baru kita gunakan ini harus langsung kita buang ke tempat sampah ya. Jangan disimpan di atas meja, tapi buang, karena disitulah droplet atau cairan yang keluar dari hidung kita atau dari mulut bekas batuk kita menempel di sana. Nah, itulah tentang tata cara bagaimana kita terhindar dari virus corona tersebut. Nah, itu saja dari Bapak, tidak banyak. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas nih kepada kalian. Tugasnya apa? Tugasnya kalian ada presentasi dengan menguasai materi. Materinya ada 3 nih untuk minggu depan ya, karena besok sudah hari Sabtu. Nah, minggu depan mulai Senin, dan itu berarti kurang lebih tanggal berapa ya? Senin itu tanggal 6 ya. Oh ya, tanggal 6 April. Tanggal 6 April kalian sampai tanggal 12 April mendapat tugas membuat video kreatif presentasi seperti biasa, seperti di kelas presentasi, tapi presentasinya direkam oleh mama kalian, oleh papa kalian, ayah atau bunda atau kakak, direkam sambil menyiapkan materinya dulu. Materinya sudah siap, presentasi sudah siap, direkam. Nah, minimal kayak Bapak seperti ini. Dan boleh dibaca, nih Bapak juga sedikit ada yang Bapak baca, tapi teksnya jangan kelihatan ya. Mungkin kalian, nih Bapak kelihatan nih lagi baca nih, ya memang Bapak baca. Nah, ada sebagian yang Bapak baca. Jadi materi yang kalian siapkan ada 3. Yang pertama, pengertian corona, itu 1 video. Yang kedua, cara agar kita terhindar dari corona, itu materi yang kedua. Yang ketiga, pengalaman kalian selama belajar di rumah. Yang libur 14 hari, nambah 14 hari lagi nih. Pengalamannya apa nih? Kan ada yang senang nih libur, senang nih belajar, ada juga jenuh, bosan. Nah, itu kalian ceritakan ya, ceritakan dalam bentuk video. Nah, dipresentasikan dan direkam, kemudian videonya kirim ke PH Bapak ya. Baik, itu saja. Bapak berharap kalian sekeluarga sehat walafiat, tidak ada satupun dari keluarga penghasilan 1, khususnya kelas 6C yang terkena COVID-19 ini. Demikian dari Bapak, salam sehat, salam tangguh, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.